Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya Haji Sukirman, Bupati Bangka Barat, menyampaikan paparan tentang kinerja lingkungan hidup Kabupaten Bangka Barat. Sekaligus mendoakan semoga tim Nirwasita Tantra Nasional dalam keadaan sehat semuanya. Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal dengan sebutan Bumi Sejiram Setason, yang merupakan gerbang barat pintu masuk wilayah Pulau Bangka. Secara geografis, wilayah Bangka Barat sebagian besar dikelilingi oleh pesisir pantai. Kabupaten Bangka Barat mendapat anugerah dari Allah SWT yang mana buminya banyak mengandung pasir timah, sehingga sebuah keniscayaan pola kegiatan ekonomi masyarakat banyak ditopang dari aktivitas penanaman pasir timah. Isu prioritas lingkungan hidup Bangka Barat mengalami dinamika setiap tahunnya. Isu prioritas didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beranjak dari kriteria yang ditetapkan, maka dijaring 3 isu prioritas di tahun 2020. Pertama, pengelolaan sampah yang belum optimal. Kedua, maraknya tambak udang faname di pesisir pantai. Dan yang ketiga, rendahnya ketersediaan air. Terkait pengelolaan sampah, selalu menjadi isu prioritas dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan jumlah penduduk Bangka Barat pada tahun 2020 sebesar 2,76%. Ini berkontribusi dalam meningkatkan laju timbulnya sampah di tempat kami. Timbunan sampah di Bangka Barat tahun 2020 adalah sebesar 272,7 meter kubik per hari. Sedangkan pelayanan persampahan yang dilakukan masih sangat terbatas. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bangka Barat baru mampu mengcover layanan di ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Mentok. Hal ini dilakukan sebagai akibat keterbatasan anggaran sarana prasarana itu sendiri. Di sisi lain, Bangka Barat hanya memiliki 1 TPA dengan sistem kontrol landfill yang terletak di Kecamatan Mentok, yang dimana kondisi saat ini sudah hampir penuh. Kondisi tersebut memberikan tekanan tersendiri terhadap pengelolaan sampah. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Bangka Barat berusaha keras dalam upaya melakukan pelayanan persampahan secara optimal. Kami menyadari sistem pengelolaan sampah yang digunakan, sistem angkut, buang, tidak efektif untuk jangka panjang. Maka itu sistem 3R telah digalakkan. Total TPS 3R aktif yang dikelola KSM di Bangka Barat berjumlah 3 unit. Selain itu, Bangka Barat terdapat 2 unit bank sampah aktif yang dikelola oleh masyarakat yang berada di Desa Air Limau dan Mentok. Total sampah terpilah di TPA pada tahun 2020 adalah sebesar 72 ton, sedangkan bank sampah di Air Limau, Kecamatan Mentok telah mampu menjangkau 80% dari total penduduk desa tersebut. Kemudian isu prioritas kedua adalah tambak udang faname yang marak di pesisir pantai. Tambak udang ini pertama kali tumbuh di Bangka Barat sekitar tahun 2018 dan meningkat sangat pesat sampai tahun 2020 dikarenakan udang faname ini memiliki nilai ekonomis tinggi. Keberadaan tambak udang faname ini memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, terutama di masa pandemi COVID-19, yang dapat menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar. Di sisi lain, pesatnya usaha tambak udang pandemi secara sporadis juga memberikan tekanan tersendiri kepada lingkungan hidup. Yang menjadi permasalahan utama terkait keberadaan tambak udang pandemi ini adalah sebagian lokasi terkena sepadan pantai
kemudian berada pada izin usaha pertambangan timah, dan berada pada ekosistem darat pantai, sehingga penggunaan air laut dalam pembesaran udang serta limbah cair dari ipal tambak udang juga menjadi hal yang mendapat perhatian masyarakat maupun pemerintah kabupaten. Sampai dengan tahun 2020, jumlah tambak udang Paname telah eksis berjumlah 29 lokasi dengan variasi luasan yang berbeda-beda. Proses persetujuan lingkungan, perizinan, dan pengawasan tambak udang Paname dengan sistem perpipaan intake air laut adalah menjadi kewenangan gubernur. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui OPD-OPD terkait tetap membantu pemerintah provinsi dalam hal melakukan pembinaan terhadap para pengusaha agar taat dalam perizinan dan pengelolaan limbah. Selanjutnya, isu prioritas terkait rendahnya ketersediaan air. Ketersediaan air bersih adalah salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Bangka Barat. Akses air bersih terbanyak bersumber dari sumur, yaitu sebesar 89%, dan sistem perpipaan yang hanya sebesar 10%. Tingginya akses air bersih dari sumur sangat riskan kekeringan pada musim-musim kemarau, dikarenakan struktur geologis Bangka Barat tidak memiliki kemampuan yang baik dalam penyimpan air. Hal ini tergambar pada peta daya dukung, daya tampung, bahwa daya dukung penyediaan air Bangka Barat didominasi pada kelas sedang sebesar 58,34% dan pada kelas rendah sebesar 31,53%. Maka dari itu kami berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga sumber air dan meningkatkan akses air perpipaan. Sungai utama yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat dilakukan pemantauan secara rutin, dan pada tahun 2020 indeks kualitas air di Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 70, yang artinya kualitas air sungai masih sangat baik. Daerah resapan air terutama di wilayah sumber air bersih juga mendapat perhatian khusus, seperti keberadaan Tahura Gunung Menuming. Di dalam kawasan Tahura Menuming terdapat sumber air bersih berupa kolong dan sungai yang digunakan PDAM Tirta Sejiram Setason untuk memastikan kualitas sumber air baku tetap terjaga. Maka PDAM dan Pemkab beserta aparat keamanan cukup intens melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam melakukan razia ke lapangan, terutama mengantisipasi kegiatan illegal mining ataupun illegal logging di dalam kawasan Tahura Menuming. Upaya lain yang kami lakukan dalam upaya meningkatkan akses air minum kepada masyarakat adalah dengan meningkatkan sistem perpipaan melalui PDAM dan sistem perpipaan berdasarkan dari sumber-sumber air baku yang layak. PDAM dalam memanfaatkan kolong eks tambang sebagai sumber air baku telah bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI sebagai dasar kajian awal bahwa kolong eks tambang tersebut aman untuk dimanfaatkan. Dalam Nirwasita Tantra ini, kita juga menampilkan upaya mengatasi permasalahan lingkungan yang membutuhkan inovasi dalam rangka percepatan penyelesaian. Inovasi dapat muncul dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, ataupun lembaga swadaya masyarakat. Adapun inovasi-inovasi yang kita tampilkan dalam laporan tahun 2020 antara lain inovasi aplikasi Microbacter alpha atau disebut MA11. Aplikasi MA11 ini ditetapkan di bidang pertanian dan peternakan, yang mana MA11 ini dapat untuk membuat pupuk kompos, pupuk cair organik, pupuk NPK cair, pembuatan pakan ternak, serta pembuatan pestisida nabati, yang mana proses pembuatannya sampai ke tahap aplikasi cukup cepat. Dan luar biasanya, aplikasi MA11 ini dikembangkan dan ditetapkan oleh kelompok tani, yaitu kelompok tani
Makmur, Desa Sekar Biru, Kecamatan Parit 3, Kabupaten Bangka Barat. Inovasi peningkatan pengelolaan sampah melalui edukasi dan sosialisasi. Bangka Barat setiap tahun menyelenggarakan program Adiwiyata ke sekolah-sekolah. Dalam program ini dilakukan edukasi dan sosialisasi agar sekolah berbasis lingkungan hidup, yang mana praktek dan materi pembelajaran terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Inovasi ini bertujuan merubah perilaku manusia sejak usia sekolah agar menjadi insan yang berkarakter dan berwawasan lingkungan. Kemudian, inovasi penyediaan air minum. Untuk meningkatkan penyediaan air minum ke masyarakat, pada tahun 2020 terdapat peningkatan sambungan rumah atau SR sebesar 21,72%, penambahan jaringan perpipaan sebesar 5,8 km, dan penambahan reservoir sebesar 40 meter kubik. Dengan demikian, akses dan sambungan terhadap air minum semakin meningkat. Inovasi lain yang dilakukan adalah inovasi pemanfaatan lokasi eks-tambang, pemanfaatan ekosistem belukar, dan pemanfaatan ekosistem hutan mangrove. Inovasi lahan eks-tambang dengan mengubah lahan eks-tambang menjadi lokasi destinasi wisata alternatif di Bangka Barat, seperti untuk agrowisata, ekowisata, dan ada yang juga menjadi arena balap motor trail. Dengan inovasi ini, pada lahan belukar yang dilakukan dengan pemanfaatan lahan belukar menjadi lokasi agrowisata durian, yang mana buah durian yang dihasilkan cukup berkelas dari jenis yang berkualitas seperti durian Namlung, durian super tembaga, putri dewa, rembulan, si jantung, dan bujang kuning atau tupai cong. Inovasi pada areal hutan mangrove dilakukan masyarakat dengan membangun lokasi wisata mangrove yang memanfaatkan jasa lingkungan keindahan alam dari mangrove itu sendiri. Begitu pula pada ekosistem hutan dilakukan dengan membangun lokasi geofag di Bukit Penyabung, Desa Pelangas. Lokasi geofag ini memadukan unsur beraneka ragam budaya, bebatuan, serta flora dan fauna. Akhirul kalam, kami pemerintah Kabupaten Bangka Barat tetap berkomitmen terhadap informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang disusun, yang akan dijadikan salah satu acuan dalam pembangunan Bangka Barat yang berkelanjutan. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak dan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Bangka Barat yang telah ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan lingkungan hidup. Ini adalah jejaring yang perlu kita galakkan dan kembangkan ke depan agar mita pengelolaan lingkungan semakin luas. Sebelum kami akhiri, baiklah kami tutup dengan sebaik pantun. Teluk Kelabat indah di mata, beruntai pulau menghiasinya. Nirwasita Tantra penyemangat kita, kinerja pengelolaan lingkungan selalu membara. Wallahu a'lam ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Saya Marudut Saragwi, selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, dalam menjalankan tugasnya merupakan partner pemerintah melalui tugas dan fungsi DPRD itu sendiri, antara lain fungsi budgeting dan pengawasan, sehingga kewajiban daerah dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. Persoalan lingkungan hidup selalu bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga dalam pengelolaannya perlu kinerja yang serius, kolaboratif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, DPRD Bangka Barat sangat mendukung pemerintah daerah dalam berkinerja, mencermati isu prioritas yang dijaring oleh kepala daerah melalui tim penyusunan dokumen
IKP LHD Kabupaten, maka perlu didukung dengan budgeting yang memadai karena isu prioritas yang diperoleh menyangkut kepentingan rakyat luas. Terkait pengelolaan persampahan di tahun 2020, DPRD telah menyetujui porsi anggaran relatif yang memadai, yakni sebesar 62% dari total anggaran Dinas Lingkungan Hidup. Begitu pula untuk dukungan anggaran pengelolaan sampah di pusat-pusat kecamatan lain. Namun demikian, kita sama-sama menyadari dengan kemampuan anggaran daerah yang terbatas, diharapkan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilakukan seoptimal mungkin. Secara proses perencanaan, DPRD juga melakukan rapat-rapat intens dengan tim anggaran eksekutif, sehingga kewajiban pembangunan daerah yang termasuk di dalam identifikasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dapat terlaksana, terutama soal persampahan dan air bersih. Apalagi ini secara nasional terkait erat dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal isu prioritas tambak udang Faname yang akhir-akhir ini sangat marak sekaligus investor yang masuk di Kabupaten Bangka Barat, DPRD juga ikut melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan. Beberapa kali DPRD Kabupaten Bangka Barat melakukan rapat-rapat pembahasan terkait permasalahan tambak udang sebagai respon dari pengaduan masyarakat ke DPRD. Hal ini merupakan bentuk dukungan wakil rakyat kepada masyarakat dalam membantu pemerintah daerah agar pengusaha tambak udang tetap tertib dalam menjalankan usaha dengan tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat dan aspek lingkungan hidup. Terkait pengawasan tambak udang secara teknis, itu merupakan tugas dari pemerintah provinsi dengan melibatkan OPD-OPD yang ada di kabupaten. Terkait inovasi-inovasi yang dilakukan DPRD bersyukur bahwa pemerintah dan masyarakat kita ikut membantu pemerintah daerah dalam melakukan inovasi terkait pengelolaan lingkungan hidup. Ada inovasi dalam hal aplikasi bakteri bidang pertanian, ada dan peternakan, ada inovasi yang memanfaatkan lahan eks tambang untuk agrowisata dan ekowisata serta inovasi lainnya. Semua ini dilakukan oleh masyarakat. Artinya sangat besar biaya yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk inovasi-inovasi pengelolaan lingkungan tersebut. Inilah bentuk kepedulian masyarakat kita bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak semata-mata menjadi tugas pemerintah daerah. Akhir kata, pada prinsipnya DPRD Kabupaten Bangka Barat mendukung kinerja dan kerja pemerintah daerah kabupaten dalam menjalankan tugasnya untuk pengelolaan lingkungan hidup daerah. Dan saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kontribusi, kolaborasi, serta kinerja yang diupayakan dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah kita. Gadis Melayu memakai kebaya, wajahnya molek nan bercahaya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah niscaya, nirwasita tantra semakin berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.